Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya ingin membagikan sebuah informasi bahwa banyak sekali azimat yang saat ini yang dipalsukan dan ya ada yang dibutuh kopi itu yang paling banyak dibutuh kopi. Kenapa ya? Karena orang sekarang kebanyakan tuh malas untuk nulis tuh malas. Makanya kebanyakan dibutuh kopi. Dan banyak juga yang dipalsukan yang cuma coret-coret, kertasnya ditebalkan ternyata di dalam nggak ada apa-apanya. Oleh karenanya sampean perlu hati-hati ya soal azimat. Saya di sini sering kali mengecek azimat orang yang yang asli dan yang palsu. Sering kali saya orang bawa ke sini, diberitahukan kepada saya cek. Kalau yang memang asli saya katakan bahwa itu asli, tapi kalau saya katakan itu palsu atau sudah nggak ada hodamnya, itu saya kasih tahu juga. Kan percuma juga kalau nggak saya kasih tahu, soalnya kan orang nanya kan gitu. Oleh karenanya, karena sering kali saya menyampaikan hal semacam itu, jadi saya pribadi males untuk membuat azimat yang berupa fotokopi atau pemalsuan yang lain. Jadi saya membuat azimat yang memang betul-betul hasil tulisan tangan sendiri, begitu. Contohnya ya seperti ini. Ini baru saya buat, baru selesai dibuat. Ini bukan fotokopi, ini asli ya. Ini asli. Ini asli. Dan kalau yang asli itu perbedaannya ya, kalau yang asli di belakang kertas folio itu agak-agak ada serat lah, ada bekas ujung pena begitu. Kalau yang fotokopi biasanya nggak ada bekasnya, pastilah nggak ada bekasnya, soalnya kan fotokopi pasti bagus lah kertasnya. Nah, ini kalau dijadikan kertas biasa, kertas folio biasa, ini sekitar 4 lembar. Nah, seperti ini khusus untuk penyakit, segala macam penyakit berat. Makanya saya buat yang semacam ini karena khusus penyakit yang berat, semacam maksudnya ya yang ada gangguannya, ada gangguan gaibnya, seperti contoh ada jin, setan dalam tubuhnya, atau mungkin kena guna-guna, atau mungkin kena kunci sama orang dan semacamnya. Bukan cuma soal penyakit azimat ini tidak, tapi juga khusus bisa juga untuk orang yang sulit untuk menemukan jodoh, baik laki-laki maupun perempuan juga bisa, atau mungkin nggak jantan, lembek, miliknya itu lembek, khusus cowok ya, lembek. Nah, itu bisa juga pakai yang ini, insya Allah bisa diatasi. Ini buatnya tidak bisa sekaligus ya buatnya ya. Ini membutuhkan waktu beberapa malam ya untuk buat semacam ini. Ini banyak. Dan azimat ini memang diusahakan untuk mereka-mereka yang seperti itu. Nah, kalau sampean mendapat azimat yang tidak bagus, kalau di fotokopi contohnya itu nggak bagus, itu yang di fotokopi itu ibaratnya bayangan. Jadi nggak ada jasadnya, tapi nggak ada ruhnya, ada jasadnya tapi nggak ada ruhnya. Maksud saya ya bagaimana ya ibarat jasad, ada jasadnya tapi nggak ada ruhnya ya. Kalau di fotokopi ya semacam itu, jadi cuma kelihatan tulisannya tapi ruhnya nggak ada, artinya manfaatnya nggak seberapa, begitu kecil manfaatnya begitu. Makanya Al-Quran sekarang itu beda dengan Al-Quran yang kuno, karena Al-Quran yang kuno itu memang tulisan tangan sendiri, beda. Walaupun nulis Al-Quran yang sekarang kan dibutuh kopi kan banyak sekarang kan, tapi nggak seseram Al-Quran yang dulu yang memang asli, yang di tulisan tangan, beda. Karena dalam pembuatan azimat itu sama dengan keris, jadi mengikuti orang yang menulisnya, yang menciptanya begitu. Keris, kalau yang mencipta itu perampok, ya yang make itu jadi perampok, maksudnya bisa selalu hal kejahatan begitu. Kalau yang mencipta itu orang keras, biasanya dipakai orang tuh hawanya keras, selalu ingin selalu emosi, ingin membunuh orang begitu, karena memang yang mencipta itu orangnya keras gitu.
Dan sebenarnya orang yang lembut yang mencipta, maka azimatnya juga lembut. Atau mungkin waktu mencipta itu azimat atau keris itu dalam keadaan emosi, maka yang memakai itu juga dalam keadaan emosi. Nah, seperti itu ya. Jadi mengikuti arah orang yang orang yang membuatnya begitu. Seperti apa arahnya begitu. Oleh karenanya, apalagi ya semacam fotokopi yang nggak ada apa-apanya kan, cuma di fotokopi aja kan, ya nggak ngikut ruhnya gitu, nggak ngikut, tinggal bayangan. Anggap aja itu anggap aja azimat mayat lah gitu. Anggap saja itu mayat karena nggak ada ruhnya gitu. Saya memang mulai dulu kalau buat azimat itu ya buat baik untuk keselamatan atau azimat semacam ini untuk penyakit, memang yang asli-asli, dan alhamdulillah manfaatnya lebih besar. Sekarang banyak orang kan kadang-kadang nggak ahli buat azimat, nah gitu kan. Nah, apa tandanya nggak ahli? Ya orangnya nggak paham betul, cuma bisanya menulis, niru, nembak dalam beli buku-buku pasaran, dibeli baik berupa yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau kitab-kitab kuning, kitab-kitab ulama terdahulu, kemudian itu ditulis. Nggak bisa, karena meskipun kitab-kitab ulama yang seperti contoh ya, kitab Samsul Ma'arif, contohnya ya, itu sudah banyak yang dirubah, ada yang dihilangkan, ada yang dikasih tambah, rata-rata ya seperti itu. Apa tujuannya? Ya karena takut, ulama itu takut kitab itu dipegang oleh orang-orang yang bukan ahlinya. Nah, jika itu cuma bermodalkan hal kitabnya saja tanpa mengetahui rahasia cara membuat azimat, bisa fatal, bisa nanti khodamnya bukan yang putih, tapi khodamnya nanti yang hitam. Dan jika yang hitam, maka otomatis nanti akan membuat sesuatu dalam kehidupannya itu terganggu oleh makhluk halus gitu. Nah, kalau yang putih yang enggak, kan yang putih itu yang putih itu yang hawanya positif dan khodamnya juga positif. Ya terkadang-kadang bukan berupa khodam, tapi memang ada barokah dari Al-Quran yang ada di dalamnya begitu. Dan untuk pembuatan azimat itu tidak mudah, ada waktu-waktu khusus, ada jam-jam khusus ya, ada malam-malam khusus, dan ada hari-hari khusus begitu ya. Jadi kalau cuma buat azimat itu banyak, tapi yang memiliki keahlian untuk azimat itu tidak banyak. Saya sering saya menemukan di azimat orang itu kadang-kadang ya, setelah saya cek ternyata wah ini nembak kita pasaran ini ya. Saya tahu karena memang sudah pekerjaan saya, dan saya sudah mendalami tentang masalah azimat, bukan sekedar tahu menulis begitu. Saya tidak bisa kalau cuma mau tahu menulis tapi nggak memahami, saya nggak bisa gitu. Dan memang mulai dulu saya nggak pernah pakai yang fotokopian ya, seperti itu ya. Nah, ini, dan ini bukti saya hobi menulis. Ini azimat saya ada di sini, dia ada di sini. Ini tulisan tangan semua, ini tulisan tangan semua, tulisan tangan saya pribadi yang ini bukti saya bahwa saya itu hobinya menulis. Jadi memang saya nggak suka lah yang azimat yang fotokopi. Jadi kalau sampean butuh yang seperti ini, boleh saja azimat untuk segala macam penyakit nih, bagus. Kena jin, kerasupan nih bagus ya, atau mungkin kena sihir atau apalah, bagus ini azimatnya ya. Atas kurang lebihnya mohon maaf, hanya ini yang bisa saya sampaikan informasinya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.